Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat, semakin mendekati Lebaran, perlu kita mewaspadai aksi kejahatan di jalan, sahabat. Karena jalan ini makin padat, yang belanja juga tidak terlewat. Nah, jadi hati-hati berkendara ya. Ancaman kejahatan ini ada di mana-mana. Bukan hanya saat kita lagi ada di rumah, atau mungkin kendaraan kita lagi diparkir di rumah. Ternyata di jalanan pun juga bisa terjadi aksi kejahatan. Nah, pagi ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung pagi ini via Zoom, Coach dari Sigma Safety Drive and Ride bersama Coach Muhammad Arsyad. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, nah pagi ini program Safety on the Road ini juga disiarkan di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung FM 90,1, Praji Angkasa Trenggalek FM 88,9, Salanganjuk FM 105,3, juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, pagi ini Coach sekarang kayaknya ini lagi beda banget ini pagi ini ya. Kayak lebih apa ya, kau bilang itu semakin cerah karena mungkin ini sudah mau mendekati Lebaran, semakin semangat gitu loh kayaknya Coach Arsyad. Ya sebetulnya sih sama saja ya. Gitu ya. Oke deh, baik dah. Kalau pagi ini mungkin Anda yang sahabat-sahabat Jawa Timur nih Coach ya, semakin mendekati Lebaran biasanya itu semakin ceria, semakin seneng. Karena biasanya itu kan, wah bentar lagi ini nih kita mau Lebaran, dapat sangu banyak, bisa belanja macam-macam gitu kan. Nah, tapi kadang ini yang bisa bikin kita lupa bahwa sebetulnya ini tadi balik lagi ke tema kita ya Coach. Mendekati Lebaran ini justru kita harus mewaspadai aksi-aksi kejahatan, terutama di jalan ini ya. Betul. Okay. Karena itu tadi Mbak, nggak semuanya dapat THR. Benar ya. Iya. Kadang-kadang harus mencari THR sendiri lah, ini yang bahaya. Nah, itu dia. Iya, jadi ingat ini beberapa waktu yang lalu dari salah satu krunya Suara Sidoarjo itu juga kejadian nih Coach. Jadi anaknya lagi disuruh ke salah satu minimart dan parkir sepeda biasa, sepeda angin. Nah, ternyata kok hilang sepeda anginnya. Waduh, kasihan ya. Nah, iya betul. Ini dia. Jadi kalau kita ngomongin tentang aksi kejahatan di jalan, bedanya dengan aksi kejahatan kalau misalkan lagi nggak di jalanan tuh gimana ya Coach? Sebetulnya kalau saya ngomong sama saja sih Mbak. Sama saja, cuman kalau di jalan itu kan kita ngomong lokasinya aja gitu. Beda di lokasinya aja. Sebetulnya kalau kita kemarin minggu kemarin gitu, kalau kita ngomong tentang parkir aman, nah sebetulnya juga sama kan? Kehilangan itu juga sebetulnya kejahatan. Ternyata aja dimanapun sama saja gitu loh. Cuman kadang-kadang yang harus kita waspadai adalah seperti tadi Mbak Tika sampaikan, kadang-kadang lupa saat di jalan itu gitu loh. Saat di jalan itu kadang-kadang lupa itu artinya bahwa kita memberi kesempatan bagi pelaku kejahatan. Kita memberi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bisa melakukan kejahatan. Nah, gitu loh. Ya kan? Kalau kita kemarin pada saat kita parkir, kan sudah kita omongkan, hati-hati jangan membuka kesempatan sekecil apapun bagi orang lain untuk melakukan kejahatan. Nah, apalagi sekarang ya di jalan, kan gitu kan. Jalan itu apa kejahatan? Kan gitu kan? Penjamretan, terus pencurian, kadang-kadang juga apa istilahnya
perampokan di jalan, kan ada juga ya itu nggih. Jadi beberapa orang itu dicegat terus dirampok di jalan, ya kan. Nah, hal-hal kayak gitu sebetulnya apa sih? Kenapa kok sampai terjadi seperti ini ya kan gitu dulu. Itu dulu nanti Wah ya, kita sinyalnya putus-putus nih. ya ini memang putus-putus juga saya. Jadi setelah kita tahu penyebabnya, ya kan, apa yang bisa yang menyebabkan terjadinya itu, maka kemudian kita cari kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terlibat atau kita tidak mengalami kejadian seperti ini. Mungkin gitu, Mbak Tika. Oke, berarti harus kita cari tahu dulu kenapa bisa terjadi aksi-aksi seperti ini, gitu ya Coach ya. Ini yang perlu kita teliti dulu gitu, kita cari tahu dulu, kita bahas bersama dulu pagi ini. Iya, silakan Coach. Jadi kenapa begitu ya? Kenapa bisa terjadi ini? Kalau tadi kan karena ada istilahnya dibilang kesempatan gitu loh. Padahal kita kan nggak niat kasih kesempatan sebetulnya gitu. Betul. Yeah. Jadi yang pertama terjadi karena itu tadi sudah disebutkan Mbak Tika dimulai dari awal tadi, ya kan? Tidak semua orang mendapatkan THR kan? Iya. Sebetulnya tidak semua orang mendapatkan THR. Tapi kadang-kadang beberapa orang-orang ini, ya kan, orang-orang ini, ya mereka nyari THR sendiri kan, gitu. Artinya seperti itu. Memang istilahnya kalau Lebaran itu euforianya adalah senang-senang, ya kan, membeli barang baru, ya kan, membawa kalau mudik, untung nggak ada mudik ini. Jadi kalau mudik itu membawa oleh-oleh bagi sanak keluarga dan sebagainya, ya kan, menunjukkan keberhasilannya saat saat bekerja dan sebagainya. Lah, efek ini sebetulnya yang kadang-kadang memaksa orang kalau dia tidak mempunyai penghasilan tetap, ya kan, tapi dia pengen saat bersama keluarganya dianggap sukses dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang-orang menempuh jalur yang jalur pintas seperti ini. Nah, bahayanya adalah itu sebetulnya. Kalau kita ngomong awalnya adalah karena kebutuhan untuk itu. Nah, karena kebutuhan untuk itu akhirnya mereka mencari jalan yang jalan pintas gitu. Bagaimana agar kita bisa segera mendapatkan duit kan gitu kan. Ya. Nah, itu efeknya seperti itu. Nah, kalau mereka sudah seperti itu, nah, mulailah mereka akan berpatroli kan gitu kan. Saya ngomong patroli ya. Iya. Mereka akan berpatroli untuk melihat setiap kesempatan yang mungkin ada terjadi. Nah, kesempatannya diambil. Sama seperti motor kemarin. Waktu yang mereka perlukan nggak lama. Paling 1 sampai kalau dia nggak sampai 1 menit kadang-kadang. Kalau mereka jambret, nyopet dan sebagainya, mereka nggak sampai 1 menit. Ya kan, kalau agak lama, katakanlah pihak korbannya merawan atau gimana, mereka dilepas sama mereka, gitu loh. Artinya bahwa ini simpel sekali, lebih singkat sekali waktunya, tetapi efeknya yang mungkin kadang-kadang yang lebih bahaya. Efeknya adalah pada saat kita berjalan, kita mempertahankan barang-barang kita, ya kan, saat di jalan, dijamret gitu. Kita mempertahankan barang kita, tarik-menarik, akibatnya apa? Jatuh. Itu jatuh, ya kondisinya jalan seperti itu. Jatuh tetap dari belakang sehingga mengakibatkan cedera yang parah. Nah, itu ya efeknya seperti itu gitu loh. Efeknya panjang gitu loh. Beda dengan kalau kita kemarin ngomong pencurian di parkir. Mungkin kita nggak jatuh, nggak apa. Oke, kita cuma kehilangan barang, kehilangan motor. Tetapi, tubuh kita tetap sehat, kan gitu kan, tidak mengalami cedera. Tapi kalau ini kadang-kadang mengalami cedera. Nah, ini yang bahayanya di situ. Jadi kita harus tahu dulu, ya kan. Mereka akan berusaha mengambil yang paling gampang, diambil. Apapun itu, ya kan. Tadi Mbak Tika nyampaikan, sepeda angin. Ya, jangan salah dulu kan, gitu kan. Sepeda angin sekarang rata-rata harganya di atas 1 juta loh, enggak? Iya. Jarang sepeda angin itu yang harganya di bawah 1 juta itu jarang. Iya kan? Coba monggo silakan
lihat, gitu kan. Iya. Sepeda motor buat anak itu aja loh harganya sudah hampir 1 juta. Apalagi anak-anak dibawain sepeda, ya sebagai orang tua kadang-kadang kita berusaha membelikan ya bagus kan gitu kan, harganya mahal, ini kan biar si anak seneng kan gitu kan. Tapi kita lupa, kita memberikan barang yang berharga kepada anak-anak. Nah itu kan penting ya. Jadi kalau kasus sepeda angin itu, ya sepeda angin sekarang kita nggak bisa ngomong, cuma sepeda angin, nggak bisa ngomong kayak gitu kan ya. Sepeda angin harganya udah seperti sepeda motor kan, di atas sepeda motor kan udah beda kan. Itu seperti itu Mbak Tika. Oke. Ya baik. Iya sih kebayanginnya sepeda angin memang sekarang apa ya, malah justru macam-macam harganya, bahkan waduh memang cukup mahal juga ya Coach itu ya. Betul. Ya, nah Coach, kalau tadi kan disampaikan oleh Coach Arsyad, saya jadi tertarik dengan apa yang disampaikan bahwa sebetulnya kalau mereka yang mau misalkan melakukan penjamretan nih, itu kan mereka tidak butuh waktu lama, 5 menit aja, semenit aja udah langsung gitu. Tapi mereka ada proses mengamati dulu gitu kan ya? Betul. Nah, makanya kenapa saat kita berkendara itu tetap kita harus waspada, ya kan? Kalau kita selalu ngomong kalau di defensive safety driving itu, proses pertama adalah tetap amati. Nah, amati, yang kedua adalah prediksi kan gitu kan. Artinya gampang. Kalau kita mengamati dari belakang kita, dari depan kita, dari samping kita, kiri kanan kita, ada orang menggunakan sepeda motor tidak ada plat nomornya, gitu kan? Ya kan? Mereka berboncengan kok kelihatannya pergerakannya mencurigakan, nggak ada salahnya kita segera menghindar, ini kan? Kita kelihatan akan ditempel, mereka ngikutin kita, tidak ada salahnya kita berhenti. Di situ ada satpam, di situ syukur kalau itu ada aparat dari kepolisian, ya kan? Di tempat yang ramai, ya kan? Itu lebih baik. Artinya bahwa itu lebih baik kita menghindari itu. Kalau kita menghindari menjadi target, artinya bahwa kita harus waspada seperti itu. Tapi ya agak repot juga kan gitu kan. Kita harus sering menoleh, ya memang harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang penting sebetulnya. Jangan show off. Show off, oke. Iya, jangan show off. Artinya kalau bisa membeli handphone yang mahal, handphone yang terbaru, tipe terbaru, tidak usah dipamerkan di jalan, gitu loh. Yang paling gampang kan seperti itu kan, karena kita bisa membeli handphone terbaru yang sekarang lagi istilahnya lagi tayang iklannya di TV itu kan, gitu kan, kelihatan nggak tahu juga, kita show off, ya kan. Nah, sambil jalan kita dipegang, pakai satu tangan, naik motor lah. Ini artinya kita memberi kesempatan, membuka kesempatan bagi orang-orang yang istilahnya berniat buruk itu tadi untuk, ada handphone baru bisa diambil. Nah, gitu kan. Kalau lebih parah lagi, kalau yang dibawain handphone ini adalah anak-anak kita yang masih, ya saya ngomong masih di bawah umur lah, ya kan? Ya mulai sekitar umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai kira-kira 14, 15 tahun. Dibawain handphone yang baru. Biar dia dibawain handphone yang bagus, biar nggak minder sama temennya. Tetapi, ya kan, sambil jalan si anak main, kan seperti itu. Di jalan-jalan perumahan, mereka sambil main, sambil jalan bareng teman-temannya, mereka asik main HP kan gitu kan. Ya, orang akan melihat pelaku kejahatan. Ini sasaran empuk ini. Hal-hal seperti ini kita menciptakan kesempatan. Ini yang bahaya. Gitu loh, Mbak. Oke, berarti yang menjadi incaran para penjamret ini, para pelaku kejahatan yang ada di ruas jalan itu, kalau nggak anak-anak, emak-emak ya biasanya nih ya. Ya, kalau saya ngomong siapa yang lengah, Mbak? Nggak peduli, anak-anak atau mama. Nggak ngomong seperti itu. Pokoknya tapi siapa yang lengah kan gitu kan. Kalau yang lengah itu siapapun, ya jangan seperti itu. Mungkin apa istilahnya,
teman-teman kita yang ojek online itu pun sebetulnya bahaya juga loh dia. Bahaya juga. Sama itu, dia bahaya juga. Karena dia pada saat dia bekerja, saat itu dia menggunakan handphone kan. Dan handphonenya dipegang. Nah, itu bahaya juga. Mungkin juga itulah salah satu kenapa polisi itu, jadi teman-teman dari kepolisian itu melarang penggunaan handphone saat di jalan. Karena bahayanya seperti ini. Nah, mungkin itu Mbak Tika. Baik. Nah, ini baru di awal perbincangan kita cari tahu dulu kenapa terjadi aksi kejahatan di jalan. Nanti kita akan bahas bersama solusinya apa nih ya. Untuk Anda yang pagi ini bergabung di program Safety on the Road, silakan bisa WhatsApp ya ke 0811 309 109 atau telepon langsung di 0318961514. Yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, nah silakan yang mau bergabung ikutan sharing di kolom chat bisa dimanfaatkan atau inbox ya di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Nah, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888.
Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minama Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minama saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minama Sarden. Sahabat buka dan sahur tidak perlu repot, ada Damar Ayam Madu. Tersedia macam-macam ayam bakar, ayam geprek madu, juga menyediakan ayam panggang bumbu rujak. Dapatkan sensasi ngunyah bikin nagih. Damar Ayam Madu sudah tersedia sambal cocol yang rasanya pecah di mulut. Apalagi untuk pencinta pedas, dijamin bikin lidah nagih untuk ngunyah terus. Untuk sambal bisa request tidak pedas. Untuk yang di luar kota bisa pesan ayam bakar frozen. Dan sudah termasuk bumbu bakar dan sambalnya. Damar Ayam Madu sudah bisa dipesan secara online untuk delivery order. Info lengkap hubungi 0821 3175 5026. Follow juga Instagram di @damarayamadu. Damar Ayam Madu, rasanya bikin nagih. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Catchy nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Sahabat, kalau Anda pengen makan brownies tapi gak mau ribet, ada keripik brownies gelis. Diproses secara higienis dengan bahan-bahan berkualitas, dengan berbagai varian rasa original, kelor, banana oreo, dengan topping cheese, choco chip, kacang, kismis. Keripik brownies gelis memiliki legalitas PIRT, merek, halal, dan berbarcode. Info lengkap hubungi 0858 5223 9938. Keripik brownies gelis, sahabat penggugah selera Nusantara.
Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555, 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Ya sahabat, kalau Anda mau makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan, hanya di Q5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Q5 Stick buka selama bulan puasa tanggal 13 April sampai 25 April 2021 jam 3 sore sampai jam 10 malam. 25 April sampai 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkap hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di Kaki 5 Stick and Ball dan di Facebook Kaki 5 Stick and Ball. Q5 Stick and Ball, Q5 bintang 5. Kembali di program Safety on the Road pagi hari ini kita masih bahas tentang dekat lebaran, waspada aksi kejahatan di jalan. Silakan untuk semua sahabat yang pagi ini sedang bergabung baik di Suara Sidoarjo, di RGR Tulungagung, Prajangkasa Trenggalek maupun Ersal Nganjuk, juga di Mahardika Bondowoso yang ingin ikutan sharing pagi ini, saya nantikan ya, bisa gabung di WhatsApp-nya redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Ya, Coach Arsyad, ini kalau kita pagi ini membahas tentang tadi kan dijelaskan tentang kenapa kok bisa muncul aksi-aksi kejahatan di jalan seperti jambret, perampokan gitu kan. Nah ini tadi kita sudah bahas bersama nih. Tapi ngomongin tentang sebetulnya ada tidak sih klasifikasinya begitu, mungkin dari lokasi-lokasi yang perlu diwaspadai gitu Coach, untuk supaya kita ini bisa tahu sebetulnya aksi perampokan penjambretan itu apakah di semua tempat atau di semua jalanan gitu, atau di jalanan yang yang karakter jalanannya itu seperti ini loh, karakter daerahnya seperti ini loh, atau gimana nih Coach? Mungkin ini teman-teman dari pihak kepolisian mungkin tahu kan gitu kan, mungkin tahu. Tetapi kalau menurut saya itu tidak terpengaruh juga gitu loh Mbak. Artinya bahwa yang nomor satu itu mereka akan berusaha mencari kesempatan yang tersedia itu di mana kan gitu kan, ya kan, itu dulu, kesempatan itu dulu, ya kan. Kadang-kadang kalau kita lihat, saya sering nontonnya di YouTube gitu ya kan, yang menggunakan CCTV itu, beberapa kejadian justru terjadi di tempat-tempat yang ramai kan gitu kan, di tempat-tempat yang ramai, tidak mesti di tempat yang sepi. Nah, artinya bahwa secara spesifik ya, saya ngomong secara spesifik,
Mungkin kita nggak bisa ngomong, oh di sini nggak pernah ada kejahatan gitu. Yaudah, aku tak ngeluarin HP di sini. Tapi begitu, oh di sini kayak jalannya sudah rame, paling aman saya. Nah, dan overconfident itu, ya kan, yang menyebabkan terjadinya kesempatan, ya kan. Nah, artinya bahwa kalau seandainya kita di jalan, ya kan, di jalan ada telepon, bunyi telepon, dering telepon dan sebagainya, yang harus kita angkat, kan gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Cari tempat yang aman. Tempat yang aman itu adalah tempat yang banyak orang, tidak terlalu sepi, kan gitu kan. Atau berhenti mungkin berhenti di dekat pos penjagaan, di tempat minimarket, kan gitu kan. Atau mungkin mungkin di halaman parkir yang agak aman gitu nggih. Itu mungkin perlu seperti itu. Tetapi jangan sampai pada saat kita ada telepon di jalan, sambil jalan kita nyari telepon kita. Otomatis pada saat kita di jalan, kita pegang handphone, itu fokus kita nggak cuma di handphone. Fokus kita adalah ada di jalan juga. Ini sebetulnya dua bahayanya. Bahayanya di jalan dan bahayanya handphone kita, kan gitu kan. Nah, artinya bahwa selama kita, show off dan overconfident, ya kan, show off dan overconfident itu yang menyebabkan terjadinya kesempatan, kan gitu kan. Ya. Ya, betul. Kenapa? Karena mereka menciptakan kesempatan itu. Jadi mereka membuat mereka overconfident dan mereka show off. Ini yang paling bahaya. Jadi kalau menurut saya tidak ada kriteria tempat tertentu. Oh, mereka nyopet tempat ini. Saya rasa kalau yang ini, setiap pada kesempatan kita memunculkan kesempatan itu. Makanya kesempatannya dulu yang yang harus dihindari, kan gitu kan. Coba ditahan dulu lah. Show off-nya ditahan dulu, kan gitu kan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kemungkinan membawa tas, ya, tas tas tenteng gitu loh, Mbak, ya, atau tas cangklong gitu, nggih. Nah, itu biasanya kalau kita bawa itu kan biasanya kita pakai jaket, di luarnya jaket baru kita dicangklongin di luarnya jaket, kan. Iya kan? Yeah. Nah, itu kan bahaya sebetulnya. Bahayanya adalah orang melihat kita membawa tas. Apalagi kalau tas kita mereknya Gucci, kok mereknya LV, ya kan, atau mungkin Kipling, ya gitu. Orang akan berpikir bahwa, itu tasnya mahal. Kalau tasnya mahal, berarti barang-barang di dalamnya juga mahal. Nah, ini sama untuk yang menggunakan sepeda angin ini, yang biasa goes ini sama, ya kan? Kalau menggunakan jersey mahal, sepedanya mahal, ya kan? Menggunakan tas pinggangnya mereknya mahal, kelihatan mereknya mahal. Hati-hati. Orang akan berpikir bahwa kalau aparelnya itu mahal-mahal semua, berarti apa yang ada dalam tas itu mesti mahal. Nah, ini bahaya. Berarti kita sudah menciptakan image bahwa kita membawa barang mahal. Kalau seperti itu, maka pelaku kejahatan akan menunggu aja kapan saat lengah kita, kapan kesempatan itu bisa datang untuk dia melakukan kejahatan. Nah, hal-hal kayak kecil kayak gini yang harus dihindari. Kalau membawa tas cangklong itu ya bawa jaket. Udah, kita menutup kesempatan 0% bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Gitu. Emang kita mau disuruh buka jaket dulu? Nggak mungkin kan? Gitu loh. Artinya kita mematikan, menghilangkan kesempatan itu. Kita tidak membawa HP saat di jalan. HP-nya kita taruh di saku. Kita tutupin jaket. Ya udah, kesempatannya berapa? Probability-nya berapa? 0%. Nggak mungkin. Orang mau nyopet, gimana caranya nyopet? Barangnya nggak kelihatan, kan gitu kan? Nah, beda ceritanya kalau handphone kita bawa, kita pegang. Kesempatannya berapa? Ya 95% kan gitu kan? 95%. Yang 5% itu untung aja nggak diambil orang, kan gitu kan? Yeah. Nah, contohnya Oke, Coach sudah disapa oleh sahabat suara Sidoarjo nih pagi ini. Ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Ini ikutan sharing ini.
Nah, saya belum baca tapi saya kok sudah membayangkan dan kayaknya seru nih apa yang disampaikan oleh Bu Vina nih ya. Nah, karena tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa sebetulnya saat kita melawan ini akan membuat copet tersebut tidak akan bisa melakukan aksinya atau membatalkan aksinya. Nah, yang saya tahu terutama kalau kita ibu-ibu ini sedang naik kendaraan, terus tiba-tiba ada yang jambret atau yang nyopet. Terus apa ini ya? Terus kita tidak bisa untuk melawan. Bagaimana? Karena bingung antara pegang kendaraan, setir, kemudi. Nah, ini disebutkan semua. Nah, atau mempertahankan barang yang akan dijambret tersebut. Gitu. Jangankan kok dijambret ya, baru disenggol sedikit aja udah goyang gitu ya naik motor ya biasanya kalau ibu-ibu ini ya. Kekuatan untuk mempertahankan kendaraannya ini loh coach. Kalau sambil jalan tiba-tiba dijambret atau dicopet gitu. Nah, ini gimana ya cara melawannya biar nggak jadi itu? Kalau untuk ibu-ibu nih, gimana nih? Kalau menurut saya safety first. Tetap safety first. Artinya bahwa keselamatan diri kita itu yang nomor satu. Artinya kalau kira-kira kalau kita terpaksa untuk kok kita jatuh, ya udah dengan sangat berat hati ya udah kita lepas. Insya Allah apa yang diambil itu kalau kita bekerja keras lagi, insya Allah kita masih bisa beli lagi. Yeah. Tapi kadang-kadang kalau kita jatuhnya lebih parah lagi kan gitu kan. Artinya tetap safety first, ya. Kalau dua yaitu kalau kita seandainya mengalami seperti itu kita nggak bisa. Satu hal yang penting adalah teriak, ya kan, teriak biar orang kita tahu, ya kan. Walaupun mohon maaf, kadang-kadang walaupun kita teriak, kadang-kadang saat ini yang membantu nggak banyak, kan gitu kan, membantu nggak banyak. Nah, tetapi nggak ada salahnya. Itu kedua. Ketiga, kalau dia sudah lari, kalau dia menggunakan sepeda motor, ada plat nomornya dan sebagainya, diingat plat nomornya, diingat ciri-cirinya itu diingat, orangnya ciri-cirinya seperti ini diingat, karena nanti itu akan membantu pihak kepolisian untuk tracking, oh nomor ini punya siapa dan sebagainya, pada saat kita melaporkan itu. Nah pada saat itu setelah itu segera dilaporkan, ya kan, segera dilaporkan ke kepolisian, karena teman-teman kepolisian mereka akan berusaha mencari juga gitu loh informasi, asal informasinya itu bagus, informasinya komplit, mereka akan membantu mereka untuk melakukan untuk melakukan investigasi kan seperti itu kan. Walaupun saya ngomong saya cuma secara teori memang gampang, tapi secara kenyataan kan agak repot juga karena dia sekilas, apalagi dia motornya nggak ada plat nomornya, ya udah kita mau ngapain gitu loh. Prinsip saya kalau Bu Vina tadi, yang nomor satu adalah keselamatan, gitu loh. Keselamatan kita yang nomor satu, itu nomor satu. Jadi tetap gimana pun kalau barang itu kita pertahankan, kira-kira itu membahayakan keselamatan kita, ya udah dilepas aja. Ya, dipasrahkan aja deh, sudah deh gitu ya, coach ya. Gimana Mbak Tika? Ya kalau memang sudah tidak bisa lagi ya, yang penting keselamatan diri. Barang hilang ya sudah gitu ya. Ya, kalau saya seperti itu. Jadi tetap keselamatan yang nomor satu. Itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya silakan yang lainnya yang ingin bergabung juga pagi ini. Kita masih ada waktu nih untuk Anda juga ikutan sharing di program Safety on the Road pagi ini. Oke, Coach. Nah, berarti begini, kalau misalkan ada daerah ya yang harus kita lewati begitu. Kondisinya ini mungkin seperti yang Coach Arsyad tadi bilang, itu ruas-ruas jalan yang kira-kira sepi, inilah yang menjadi tempat di mana mereka itu melakukan aksinya begitu. Tapi gimana lagi kalau misalkan ternyata tidak ada jalan lain lagi yang bisa kita lalui selain jalan tersebut, Coach? Ya, hindari kesempatan, Mbak. Nah itu tadi balik lagi ke sana ya, Coach. Ya, jadi artinya kalau kita membawa barang yang berharga, ya kita sembunyikan. Jangan membuat image bahwa kita membawa barang yang berharga. Handphone, masukkan di tas. Kalau kita menggunakan tas lempang itu, ya udah tasnya itu ada di dalam jaket kita. Jadi kita sebelum menggunakan jaket sudah kita cangklong dulu, ya kan? Baru kita menggunakan jaket. Ini sama kalau kita menggunakan contohnya ransel gitu loh.
Jangan dianggap sepele. Ransel itu kadang-kadang isinya adalah laptop kan gitu kan. Laptop itu barang mahal juga. Dan yang paling kalau laptop itu yang lebih mahal lagi adalah isi dari laptopnya kan. Pekerjaan kita, data-data pekerjaan kita itu kan lebih mahal lagi kan gitu kan. Nah, kelihatannya sepele gitu kan. Laptop contohnya. Ya udah, kita menggunakan, kalau kita menggunakan ransel, kita akan melewati jalan-jalan yang sepi. Ya udah, ranselnya ada di dalam jaket. Nah, kan gitu kan. Itu paling aman, ya kan. Itu paling aman. Nah, kalau seandainya ini bagaimana seandainya mungkin Mbak Tika harus melewati jalan yang mungkin malam gitu nggih. Mungkin Mbak Tika harus jalan malam dan sebagainya, melewati jalan yang agak sepi. Ya kan? Melewati jalan yang agak sepi dan di situ apa istilahnya nggih? Gelap gitu, agak gelap. Kejahatan gitu. Itu tidak ada salahnya Mbak Tika kalau memang di daerah tersebut itu ada ojek. Ada ojek apapun lah, ojek online atau ojek pangkalan gitu, ya kan? Kita menyewa ojek. Menyewa ojek ini bukan untuk kita ngantar kita, bukan. Tetapi ojek ini untuk mendampingi kita. Dulu saya saat masih jualan motor dulu itu, kadang saya pulang kalau kegiatan malam itu kan jam 1 gitu kan, jam 1 malam gitu kan. Dulu waktu saya awal-awal tahun awal-awal 2000-an masih sepi sekitar rumah saya. Itu saya seperti itu Mbak. Jadi kalau nggak yakin daerah tersebut, itu saya kebetulan di dekat pasar itu, di dekat rumah saya di pasar itu ojeknya 24 jam. Jadi saya bayarin tukang ojek, saya ngomong tukang ojeknya, saya minta ditemenin, tak bayarin sampai rumah. Itu simple. Intinya bahwa kita punya teman. Nah, bisa juga kalau suatu saat kita di tempat yang sepi, mungkin pulang malam gitu, di depan ada kendaraan lain yang kira-kira bisa menjadi teman bagi kita, tidak ada salahnya. Rombongan gitu loh. Nah, mungkin gitu Mbak. Oke, baik. Ini saya bacakan lagi Coach. Ada yang sudah bergabung dengan kita dari Pak Musaki yang ada di Skodono Sidoarjo. Selamat pagi Pak Musaki. Ya, ini menanyakan Coach, kalau dengan aksi perampokan atau penjamretan itu yang menggunakan modus dengan menanyakan jalan, itu seperti apa ya? Bagaimana kita, apakah kita menilai orang itu memang benar-benar serius tanya tentang ruas jalannya, atau itu hanya memang modus saja begitu? Oh, jadi mungkin pura-pura nanya gitu ya maksudnya Pak Musaki ini ya. Jadi pura-pura nanya tentang ini jalannya kemana. Oh, aku pernah ngalamin kayak gitu juga nih. Gimana Coach Arsyad? Jadi yang diincar itu apa juga? Pakai modus gitu loh. Ya. Agak susah juga ini kan gitu kan, kita kan nggak bisa apakah orang ini benar-benar nyari apa enggak, ini agak susah juga. Tetapi yang penting adalah kita menghindari kesempatan untuk menjadi korban. Nah, itu yang penting, kita menghindari kesempatan untuk menjadi korban. Artinya apa? Ini saya masih belum tahu ini Pak Musaki, ini apakah kita saat kita di jalan, kita sambil jalan terus ditanya orang, atau kita lagi di rumah terus kemudian ditanya orang. Nah, ini beda ceritanya kan seperti itu kan. Kan ada juga yang seperti itu kan ada juga. Jadi lagi di depan rumah gitu, ibu-ibu di depan rumah, ada orang tanya, Bu, ini alamat ini mana? Lagi menjelaskan apa istilahnya, kalungnya atau apanya dijambretkan seperti itu. Ada juga seperti itu. Kembali ke atas tadi bahwa itu tadi menghindari menjadi korban. Nah, ini temanya menghindari menjadi korban. Artinya bahwa memang kita tidak boleh menunjukkan, kita menghindari show off itu tadi. Show off, menunjukkan bahwa apa kita memiliki barang berharga dan sebagainya, itu yang penting. Nah, bagaimana kalau di depan rumah? Ya kan, kalau di depan rumah tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kata ada orang tanya seperti itu, sebelum dijawab, kalau memang pagar rumah kita terbuka, tidak ada salahnya kalau kita memang di luar pagar. Kalau di luar pagar, sebelum jawab kita tutup dulu pagarnya, baru kita jawab. Itu nomor satu. Kalau kita ada di dalam rumah, nah kalau ada di dalam rumah, ada orang tanya seperti itu, cukup dijawab dari dalam.
Pagar. Tidak usah keluar, tidak usah kita membuka pagar. Cukup dari luar saja, dari dalam saja. Itu adalah salah satu apa istilahnya, cara agar kita terhindar dari kejahatan. Nah, bagaimana kalau sambil jalan, kadang-kadang ada orang sambil jalan terus mepet kita lah, itu ya hati-hati bahwa kita harus lihat dulu. Makanya saya tadi ngomong bahwa kadang-kadang kita juga harus menggunakan kaca spion untuk melihat orang ini di belakang kita ini seperti apa. Kadang-kadang kan ketahuan, kerasa sih sebetulnya kalau kita dibuntutin orang itu. Ya kan, kita lihat di kaca spion. Kalau memang gelagat mencurigakan, jawabannya simpel kalau ditanya. Kalau memang kita tidak yakin, ya kita ngomong aja, kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Terus kemudian, kalau memang kita bisa lebih cepat, kita agak cepat. Kalau memang di tempat di sekitar tersebut kita ragu, ada tempat yang cukup aman untuk kita berhenti dulu walaupun nggak penting. Contoh tempat yang aman itu, contoh yang paling gampang adalah ada minimart, mungkin ada warung, ada orang jualan apa, kita berhenti aja. Berhenti dulu. Nggak apa-apa, kita ngomong, sampaikan aja ke penjualnya dan sebagainya, kita ngomong, maaf, saya cuma berhenti aja, soalnya aku nggak enak dibuntutin orang itu. Kan aja, nggak apa-apa. Orang-orang yang lain akan waspada juga lah. Seringnya seperti itu. Oke, baik. Ini ada Mas Kusnan yang ada di Buduran juga bergabung dengan kita pagi ini, Coach. Selamat pagi, Mbak Tika. Selamat bertugas. Salam sehat juga untuk Mbak Tika dan juga narasumber pagi ini. Yang saya ingin ikutan sharing juga nih, karena punya pengalaman teman itu sampai harus mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit karena adanya pembacokan di bagian leher dan dirampas sepeda motornya. Itu lewat di tengah jalan sawah yang memang kondisinya sepi dan gelap. Itu yang perlu diwaspadai kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Kusnan di Buduran, Sidoarjo. Oke. Ya, Coach, ini jadi yang diambil itu kendaraannya dan justru pemilik kendaraannya sampai dilukai itu, Coach. Wah, miris ya. Iya. Jadi kalau seperti ini, seperti tadi Mas Kusnan sampaikan, di tempat yang sepi seperti itu kan. Kadang-kadang kita, terutama mohon maaf ini, terutama yang menggunakan motor baru. Iya kan, menggunakan motor baru. Saya ngomong motor baru itu ya kira-kira berapa ya? Sekitar 3 tahunan mungkin nggih, 3 tahunan gitu. Kalau saya ngomong motor 5 tahun gitu, kalau sepeda motor 5 tahun kelihatannya sudah bukan baru lagi deh. Kalau setahun 2 tahun masih baru. Kalau di atas lewat 3 tahun gitu, sekarang sudah lewat 3 tahun gitu sudah jadul kelihatannya. Artinya bahwa saat kita menggunakan motor baru, ya kan, menggunakan motor baru itu kita harus hati-hati seperti itu. Jangan overconfident. Overconfident itu artinya kalau melewati itu tadi, kalau kita melewati jalan yang sepi dan sebagainya, hati-hati sekali, ya kan, hati-hati sekali. Kalau memang ada temannya berkelompok lah. Ya kan, berkendaranya berkelompok. Kalau memang kita masih sendirian, nggak ada salahnya berhenti dulu. Tunggu ada teman, gitu Mbak. Tunggu ada teman. Begitu sudah ada teman, baru berombongan. Itu lebih aman seperti itu untuk kasusnya Mas Kusnan tadi. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, baik. Ya, baik. Ini mudah-mudahan apa yang dibahas bermanfaat ya, Coach. Ini sudah ternyata di waktu sisa di waktu akhir ini dari closing remarks-nya. Silakan Coach Arsyad. Yang nomor satu adalah kita harus menghindari kesempatan, ya kan? Menghindari kesempatannya ada 2. Pertama, jangan show off, jangan memamerkan barang berharga kita. Jangan memamerkan barang berharga kita ke orang lain saat di jalan, ya kan? Kedua adalah kita menghindari kesempatannya adalah kita jangan overconfident. Overconfident itu di sini aman kok, di sini rame kok, di sini tidak, paling tidak ada, paling aman saja, ya kan? Atau kalau nggak gitu, kalau naik sepeda motor itu kadang-kadang sepeda motor kalau metik itu kan ada apa istilahnya? Ada lacinya, ada sakunya itu di motor itu. Ada tempatnya untuk naruh sesuatu itu. Nah, ditaruh di situ. Di sini paling aman. Saya cuma sebentar kok naruhnya. Nah, ini overconfident seperti ini yang bisa menyebabkan terjadinya kesempatan. Jadi saat kita di jalan, yang nomor satu adalah hindari kesempatan sekecil apapun. Pokoknya kalau saat kita di jalan itu jangan pernah berprasangka baik.
kita harus berprasangka buruk. Selalu berprasangka buruk, tetapi kita selalu berdoa untuk yang terbaik, seperti itu. Nah, itu yang nomor 1. 2 adalah jangan tingkatkan kewaspadaan. Artinya kalau memang kita sudah mulai dibuntuti orang lain dari arah belakang, kelihatan dibuntutin orang lain dari arah belakang, kita waspada. Kalau bisa menghindar. Kalau kita bisa kita menghindari terjadinya kesempatan. Kalau kita memang melewati jalan-jalan yang sepi, ya kan, jalan-jalan sepi, ada baiknya kalau kita mencari teman. Sehingga kalau ada seperti itu, kita sudah bisa menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat jahat kepada kita. Ingat bahwa setiap lebaran, tidak semua orang dapat THR. Oke kan? Tidak semua orang mendapatkan THR. Nah, itu hati-hati. Karena yang nggak dapat THR ini juga pengen THR juga kan gitu kan. Iya, benar. Dari kesempatan untuk menjadi korban. Oke. Ya, baik. Wah, ini terputus ya? Enggak. Oh enggak, oke, baik. Ya baik Coach Arsyad, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya untuk semua sahabat-sahabat Jawa Timur. Tetap waspada tentunya dimanapun berada, mau di rumah, mau di jalanan, waspada dan tetap hati-hati untuk menjaga barang-barang kita dan juga untuk menjaga keselamatan diri kita tentunya. Coach, terima kasih banyak pagi ini untuk waktu dan juga sharingnya. Salam sehat selalu untuk Coach Arsyad di sana. Sampai jumpa lagi ya Coach. Assalamualaikum. Oke, terputus supaya sambungan.